Manchester City bahwa Pep tak terkalahkan. Debut Xabi, Real Madrid ditahan Al Hilal. Ander Herrera dihukum skorsing 4 laga. Mudryk didakwa skorsing 4 tahun. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Manchester City versus Wydad AC pada matchday pertama grup G yang digelar di Lincoln Financial Field. 2 menit selepas kick-off, City sudah memimpin 1-0 lewat gol Phil Foden. City menggandakan skor pada menit ke-42 ketika corner Foden mengarah ke tiang jauh dan Jeremy Doku mencocor bola ke gawang. City harus menuntaskan laga dengan 10 pemain ketika Lewis mendapatkan kartu merah pada menit ke-88. Kemenangan ini menempatkan Manchester City di puncak klasemen sementara grup G. Pep Guardiola mencatatkan prestasi luar biasa di FIFA Club World Cup. Selama karir kepelatihannya, dalam 9 penampilan di turnamen ini, Guardiola berhasil meraih kemenangan beruntun tanpa sekalipun mengalami kekalahan. Tim-tim asuhan Guardiola mampu mencetak total 27 gol, sementara hanya kebobolan 2 gol saja. Selain itu, dalam 7 laga yang dijalani, timnya berhasil menjaga gawangnya tanpa kebobolan sekaligus menampilkan pertahanan yang sangat disiplin dan strategi yang matang di setiap pertandingan. Matchday pertama grup H, Piala Dunia antar klub mempertemukan Real Madrid versus Al Hilal. Real Madrid mencetak gol di menit ke-34. Gonzalo Garcia mencatatkan namanya di papan skor. Al Hilal menyamakan kedudukan di menit ke-41. Eksekusi tendangan penalti Ruben Neves sukses menggetarkan jalan Real Madrid. Laga panas tersebut ditutup dengan drama di menit-menit akhir saat kiper Yassine Bonu menggagalkan penalti Federico Valverde. Hasil ini membuat kedua tim berbagi 1 poin di klasemen awal grup H. Trent Alexander-Arnold menjalani debutnya yang mengecewakan dalam laga pembuka Piala Dunia antar klub 2025 melawan Al Hilal. Ia tampil 65 menit dengan catatan statistik kehilangan bola sebanyak 12 kali tanpa kemenangan dalam duel bertahan, serta hanya 1 dari 5 umpan silang yang tepat sasaran. Meski begitu, Trent sempat memberikan kontribusi kreatif yang memicu serangan balik cepat dan gol pembuka yang dicetak oleh Gonzalo Garcia. Real Madrid sendiri harus puas bermain imbang 1-1 melawan Al Hilal. Pertandingan Real Madrid dan Al Hilal berakhir dengan skor imbang 1-1 setelah penampilan luar biasa dari kiper Al Hilal, Yassine Bonu. Momen dramatis terjadi pada menit-menit akhir saat Bonu melakukan penyelamatan penalti krusial dari tendangan Federico Valverde. Keberhasilan Bonu menggagalkan tendangan penalti ini menjadi momen penentu yang menggagalkan rekor kemenangan beruntun Real Madrid selama 12 pertandingan di ajang ini. Kiper asal Maroko ini tampil impresif sepanjang laga dengan total 6 kali penyelamatan krusial. Xabi Alonso menjalani debutnya sebagai pelatih Real Madrid dalam pertandingan melawan Al Hilal dengan skor imbang 1-1. Sejarah mencatat bahwa Xabi Alonso menjadi pelatih keempat dalam 33 tahun terakhir yang memulai debutnya dengan hasil imbang sebagai pelatih Real Madrid. Setelah nama-nama legendaris seperti Fabio Capello, Jose Mourinho, dan Rafa Benitez. Sebelumnya, Capello memulai debutnya dengan hasil imbang 1-1 pada tahun 1996, Mourinho 0-0 di tahun 2010, dan Benitez juga dengan skor 0-0 pada 2015. Ander Herrera mendapatkan hukuman skorsing selama 4 pertandingan di Piala Dunia antar klub. Keputusan ini diambil oleh Komite Disiplin FIFA setelah Herrera dikeluarkan dari pertandingan debut Barca melawan Benfica akibat insiden terkait adu mulut dengan wasit setelah terjadi kontroversi penalti. Skorsing ini membuat Herrera harus absen dalam partai-partai penting melawan Bayern Munchen, Auckland City, dan mungkin pertandingan-pertandingan berikutnya jika Barca terus melaju. Klub sepak bola AS Roma secara resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan Florent Gisolfi sebagai direktur teknis. Keputusan ini diambil secara bersama oleh kedua belah pihak pada Rabu. Dalam pernyataan resmi klub, AS Roma menyampaikan apresiasi atas profesionalisme dan dedikasi yang telah ditunjukkan Gisolfi selama masa tugasnya. Sebagai pengganti Florent Gisolfi, Frederic Massara, mantan direktur Milan, dipastikan akan mengemban tugas sebagai direktur teknis baru di Stadio Olimpico. Marcus Thuram mengalami cedera ringan pada otot flexor setelah pertandingan pembuka Inter Milan melawan CF Monterrey yang berakhir seri 1-1 di ajang FIFA Club World Cup 2025 di Amerika Serikat. Cedera ini terjadi dalam sesi latihan usai pertandingan dan membuat Thuram yang sebelumnya sudah kesulitan menjaga kebugarannya harus menepi sementara.
Kondisi fisik Thuram masih dicek secara harian untuk menentukan apakah ia bisa tampil pada laga berikutnya melawan Urawa Red Diamonds pada Sabtu malam nanti. AC Milan dikabarkan akan memperpanjang kontrak gelandang muda berbakat Francisco Camarda yang usianya baru 17 tahun. Camarda yang telah menjadi pemain termuda yang debut di Serie A pada usia 15 tahun saat ini memiliki kontrak hingga musim panas 2027. Namun, klub raksasa Italia itu berencana memberikan perpanjangan kontrak jangka panjang dengan kenaikan gaji. Selain itu, Milan juga berencana meminjamkan Camarda untuk musim 2025-2026. Al Hilal kembali menunjukkan minat kuat untuk mendapatkan Theo Hernandez dari AC Milan. Meskipun sebelumnya Theo menolak tawaran menggiurkan senilai sekitar 18 juta euro per musim yang diajukan oleh klub asal Timur Tengah tersebut, Al Hilal tidak menyerah dan bahkan mengirim perwakilannya langsung ke Italia untuk melanjutkan pembicaraan dengan Milan. AC Milan sendiri siap melepas sang bek kiri dengan harga sekitar 30 juta euro ditambah bonus 5 juta euro, mengindikasikan peluang transfer ini masih terbuka lebar. Real Madrid mulai mengincar Victor Gyökeres untuk isi pos penyerang tengah. Sporting lepas di angka mulai 60 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Madrid perlahan mundur. Dilansir dari Tribuna, Real Madrid mulanya pede bisa rekrut Victor Gyökeres. Syaratnya Madrid harus jual Rodrigo lebih dulu. Akan tetapi Rodrigo sepi peminat. Sang pemain juga mau bertahan. Lain sisi, Rodrigo malah mencuri hati pelatih baru Xabi Alonso di sesi latihan. Ferland Mendy dipastikan tidak akan tampil pada awal musim ini akibat cedera otot yang kembali dialaminya. Cedera paha yang didapat Mendy saat final Copa del Rey melawan Barcelona pada bulan April lalu. Mendy harus kembali menghadapi waktu pemulihan yang cukup lama, di mana ia diperkirakan harus fit bermain pada bulan Oktober mendatang. Ini menjadi cedera ketiganya sepanjang tahun 2024 yang telah membuatnya absen di 18 pertandingan, termasuk FIFA Club World Cup. Real Madrid memutuskan untuk memperpanjang kontrak kiper andalannya Thibaut Courtois selama 2 tahun hingga Juni 2028. Langkah ini menjadi bukti kuat kepercayaan klub terhadap kemampuan dan peran penting Courtois. Meskipun umurnya kini memasuki 33 tahun, Real Madrid memandang Courtois sebagai sosok pemimpin di ruang ganti dan penjaga gawang utama, sehingga mereka berani melangkah melampaui kebijakan biasanya yang jarang memberikan kontrak jangka panjang bagi pemain berusia di atas 30 tahun. Setelah lebih dari 400 pertandingan membela Real Madrid, Lucas Vazquez dipastikan akan meninggalkan klub ibu kota Spanyol tersebut pada akhir musim ini saat kontraknya habis Juni mendatang. Meski demikian, sang pemain akan tetap memperkuat Madrid untuk sementara dalam gelaran Piala Dunia antar klub FIFA yang menjadi penutup musim. Dalam perkembangan terbaru, klub Turki Fenerbahce yang dilatih oleh Jose Mourinho disebut-sebut tengah serius mengincar jasa Vazquez untuk menambah kekuatan skuad mereka pada musim depan. Barcelona telah mengumumkan secara resmi perekrutan Joan Garcia dari klub rival sekotanya, Espanyol. Transfer ini menjadi perbincangan hangat karena Barcelona mengaktifkan klausul pelepasan Garcia senilai 25 juta euro tanpa perlu bernegosiasi langsung dengan Espanyol. Joan Garcia menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun sampai Juni 2031 dengan pengalaman performa impresif di Espanyol. Garcia diharapkan menjadi jaminan masa depan Barcelona di bawah Mr. Gawang. Marc-Andre ter Stegen secara konsisten menolak untuk meninggalkan klub meski ada tekanan dan kedatangan kiper baru Joan Garcia. Berdasarkan laporan dari ESPN, ada alasan kuat untuk membuat ter Stegen memilih untuk bertahan. Pertama, sang kiper yakin masih memiliki peluang besar untuk mempertahankan posisi sebagai pilihan utama. Kedua, kontraknya yang masih berlaku hingga musim panas 2028 memberinya hak kuat untuk tetap bertahan di klub sampai kontrak berakhir. Sheffield United telah secara resmi mengumumkan perpisahan manajer mereka Chris Wilder dalam sebuah keputusan yang disepakati bersama. Keputusan ini menyusul kegagalan klub untuk kembali promosi ke Liga Premier usai kalah dalam babak playoff Championship dari Sunderland. Sebagai pengganti Wilder, klub sudah menunjuk Ruben Sales yang sebelumnya mengelola Southampton dan Hull City, berharap ia dapat membawa angin segar dan mengembalikan kejayaan Sheffield United di masa depan. Penjaga gawang muda Liverpool asal Republik Ceko, Vítězslav Jaroš, baru saja menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan klub Inggris tersebut. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Jaroš akan menjalani masa peminjaman selama 1 musim penuh di klub Belanda, Ajax Amsterdam.
Di sana, ia akan kembali bekerja sama dengan pelatih John Heitinga yang sebelumnya pernah menjadi asisten pelatih Liverpool. Langkah ini memberikan kesempatan bagi Jaros untuk mendapat lebih banyak pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Miles Lewis Kelly, bek kiri muda berbakat asal Arsenal, resmi menandatangani kontrak jangka panjang baru yang akan mengamankan masa depannya bersama klub London tersebut. Kontrak baru ini merupakan bukti kepercayaan manajemen Arsenal terhadap potensi besar pemain berusia 18 tahun ini setelah tampil mengesankan dan menjadi pilihan utama dalam skuad Mikel Arteta pada musim lalu. Lewis Kelly juga menarik perhatian klub besar termasuk Real Madrid, namun sang pemain tetap menunjukkan loyalitasnya pada klub masa kecilnya. Pemain sayap Chelsea, Mykhailo Mudryk, kini menghadapi tuduhan pelanggaran doping yang serius dari Football Association (FA). Berdasarkan aturan FA, Mudryk terancam mendapat larangan bermain hingga 4 tahun setelah hasil tes sampel A-nya yang positif terhadap zat terlarang meldonium terungkap. Sampel tersebut diambil tahun lalu dan menyebabkan pemain asal Ukraina ini langsung di-stop sementara menunggu hasil tes sampel B. Saat ini, FA secara resmi telah mengeluarkan dakwaan terhadap Mudryk atas pelanggaran aturan anti-doping. Bernardo Silva resmi ditunjuk sebagai kapten baru Manchester City untuk musim 2025-2026 oleh pelatih kepala Pep Guardiola. Keputusan ini istimewa karena Guardiola memilih sendiri kapten tanpa melalui voting pemain dan staf seperti biasanya. Silva yang sudah 8 tahun membela City dipercaya menjadi jenderal lapangan dengan dibantu oleh Ruben Dias, Rodri, dan Erling Haaland sebagai wakil kapten. Penunjukan ini menandai kepercayaan besar Guardiola pada sosok Silva meskipun kontraknya akan habis pada tahun 2026. Mason Mount disebut-sebut akan cocok dengan gaya main manajer Ruben Amorim di Manchester United, tapi pihak klub ambil langkah untuk menjualnya. Dilansir dari Mirror, Mason Mount tidak aman nasibnya. Manchester United siap menjualnya di bursa transfer musim panas ini. MU buka pintu bagi sesama klub Liga Inggris yang meminatinya. Harga pasaran pemain berusia 26 tahun itu sedang turun di angka mulai dari 25 juta euro atau setara 469 miliar rupiah. Petualangan Nathan Joaon di Swansea City dipastikan berakhir. Penggawa timnas Indonesia itu diputus kontraknya oleh The Swans. Pemutusan kontrak Nathan diumumkan Swansea City. Kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama yang sudah terjalin sejak 2023. Nathan awalnya dikontrak Swansea hingga musim panas 2026. Namun, ex-pemain Excelsior itu sulit bersaing menembus skuad utama klub asal Wales tersebut. Dalam 2 musim, Nathan hanya mencatatkan 3 pertandingan bersama Swansea City. Skuad Oxford United akan bertolak dari Inggris ke Jakarta untuk tampil di Piala Presiden 2025. Piala Presiden 2025 akan berlangsung pada 6-13 Juli mendatang. Oxford United dipastikan ambil bagian dalam ajang pramusim tersebut. Oxford United telah mengumumkan bahwa mereka akan bertolak ke Jakarta pada 2 Juli mendatang. Dalam lawatannya ke Jakarta, Oxford United memastikan akan memboyong pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.